Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sebagai manusia tidak sanggup menghayati dan memahami segala sesuatu yang terjadi. Kejadian demi kejadian di dalam dunia, ada kalanya kita tidak dapat mengerti. Termasuk juga kejadian yang menerpa kehidupan kita. Seringkali ketidakpahaman kita memikirkan mengapa Tuhan membiarkan semua itu terjadi seperti itu. Namun satu hal yang kita saksikan, saudara, bahwa dari masa ke masa tidak ada kekuasaan di dunia ini yang sedemikian hingga dapat bertahan selama-lamanya. Dahulu ada seorang penguasa, sekarang dia sudah hilang dan lenyap. Dahulu ada sebuah negara yang begitu beradidaya, tapi sekarang sudah lenyap. Saudara, kita percaya bahwa setiap kekuasaan itu diizinkan Tuhan untuk maksud dan tujuan Tuhan. Namun bagaimana kita dapat memahami itu semua? Saudara, mari kita membaca Lukas pasal 2 ayat 1-7. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat akan dilahirkannya Yesus Kristus, maka saudara di wilayah kekuasaan Romawi, itu diadakan sensus penduduk. Saudara, sensus ini dilakukan untuk mendaftarkan penduduk dengan kepemilikan mereka. Oleh karena itu, saudara, baik laki-laki dan perempuan harus mendaftarkan diri kembali ke kota asalnya. Saudara, semua dilakukan untuk kepentingan pemerintahan Romawi. Tetapi juga ada kepentingan penduduk dalam hal sensus ini, karena mereka harus mendaftarkan kepemilikan mereka, sehingga mereka dengan rela hati, dengan sungguh-sungguh mau melakukannya. Saudara, demikian juga dengan Yusuf dan Maria. Mereka tentu harus mendaftarkan dirinya dan properti yang mereka miliki. Saudara, inilah kerangka yang ada di dalam sejarah dunia ini. Tapi saudara, bersamaan dengan itu ada Tuhan yang tidak kasat mata, sedang bekerja di atas semuanya itu untuk menggenapi rencana keselamatan, yaitu bagaimana Mesias harus dilahirkan di kota Bethlehem. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, Tuhan berdaulat atas kekuasaan di dunia ini untuk melakukan rencana Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kota sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Saudara, apa yang kita baca dari kisah ini, kita melihat sejarah dunia ini. Saudara-saudara, di dalam sejarah dunia ini ada satu ketika terjadi sebuah sensus di dalam wilayah kekuasaan Romawi pada zaman Kaisar Agustus, dan ditulis juga pada waktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Saudara, semua dicatat karena memang saudara-saudara, Lukas dia hidup pada masa itu. Berdekatan dengan itu sehingga dia tahu, saudara-saudara, sejarahnya pada waktu itu. Saudara, kelahiran Yesus Kristus itu di dalam ranah sejarah yang ada pada waktu itu, saudara.
Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada waktu itu diadakan sensus. Sensus ini guna mendaftarkan diri dan mendaftarkan properti mereka di kota mereka masing-masing. Dan saudara, dari sensus ini, saudara, kita diberitahukan dengan jelas sekali bahwa Yusuf dan Maria adalah keturunan Daud. Mengapa demikian? Mereka harus kembali ke kota Bethlehem. Saudara, kalau kita membaca kisah ini kisah sejarah. Namun saudara yang kasih dalam Tuhan, dari sini kita melihat bagaimana Tuhan yang punya rencana. Dan Tuhan memakai kekuasaan. Dipakai untuk menggenapi rencananya, yaitu rencana keselamatan. Saudara, Kaisar Agustus tentu bukanlah orang yang percaya Tuhan. Demikian juga dengan Quirinius. Tetapi saudara, seorang percaya atau tidak percaya, tidak mempengaruhi kekuasaan Tuhan dan kedaulatan Tuhan. Saudara, jikalau seorang tidak percaya kepada Tuhan, tidak mengeliminasi Tuhan. Jikalau seorang tidak percaya kepada Tuhan, tidak menjadikan dirinya lepas daripada kekuasaan Tuhan. Saudara, Tuhan berkuasa atas orang percaya dan orang yang tidak percaya. Saudara, disitulah saudara-saudara Tuhan memakai sejarah dunia ini. Bukan hanya memakai, Tuhan mengendalikan sejarah dunia ini. Meskipun kita tidak melihat dengan kasat mata, tetapi Tuhan bekerja. Sehingga saudara-saudara, melalui sensus yang diedik oleh Kaisar Agustus pada zaman Quirinius, maka saudara mereka sedang menjalankan rencana keselamatan Tuhan. Oleh karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara, di dunia ini siapapun menjadi penguasa, tidak ada seorang pun menjadi penguasa tanpa seizin Tuhan. Yang kedua, tidak seorang pun menjadi penguasa tanpa Tuhan mengontrol supaya genaplah rencana daripada Tuhan. Oleh karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sebagai orang percaya, apapun yang kita hadapi dalam dunia ini, kesulitan apapun yang kita hadapi, oleh kekuasaan tertentu, oleh tirani tertentu, saudara, kita menjadi orang bersyukur. Kita menjadi orang selalu memberkati. Kepada pemimpin yang kejam sekalipun, kepada pemimpin yang tirani sekalipun, sebagaimana nasihat daripada Petrus, kepada pemimpin yang seperti apapun, kita menghormati. Karena tidak ada seorang pemimpin di dunia ini yang bisa menjadi pemimpin tanpa seizin Tuhan. Yang kedua yang penting adalah Tuhan punya rencana atas semuanya itu. Oleh karena itu saudara, mari kita sebagai orang percaya dengan mata rohani, mata iman menyaksikan karya Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Yang kedua, saudara. Saudara, Tuhan yang merencanakan, Tuhan juga yang menggenapkan tepat sesuai dengan waktu Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara, Yusuf dan Maria wajib kembali ke Bethlehem. Mereka tinggal di Nazaret. Nazaret itu di wilayah Galilea. Sedangkan Bethlehem di wilayah Yudea. Saudara, perjalanan sangat jauh. Saudara, tapi mereka harus ke sana. Dan pada saat itu, saudara, Maria sudah hamil. Saudara, menarik sekali Alkitab mencatat, ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Saudara, tepat sekali ketika Maria tiba di kota Bethlehem, tibalah waktunya untuk bersalin. Saudara, Tuhan bisa menggerakkan Yusuf dan Maria berangkat dari Nazaret ke Bethlehem. Tetapi Tuhan juga yang sanggup melakukan perkara rencananya sesuai pada waktunya. Disitulah Maria, dia bersalin. Sehingga Yesus Kristus atau Mesias lahir di kota Bethlehem. Sebagaimana yang ditulis di dalam kitab Mika pasal 5 ayat yang pertama. Saudara, Tuhan yang merencanakan, Tuhan menggenapi sesuai dengan waktunya. Saudara, hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Di dalam arti apa? Saudara, Tuhan bekerja dalam hidup kita. Tuhan menggenapi segala rencana hidup kita sesuai waktunya.
Saudara, sebagaimana kita punya rencana mengatur waktu kita, saudara jangan lupa, Tuhan juga punya waktunya. Saudara, ketika waktu Tuhan tiba, tidak ada seorang pun dapat menahannya. Ketika waktu Tuhan tiba, tidak seorang pun dapat menghindarkannya. Saudara jangan lupa, Tuhan kita, Tuhan punya rencana. Tuhan punya waktunya. Ada waktunya, 2000 tahun yang lalu, Yesus Kristus datang sebagai juru selamat. Ada waktunya, masa-masa anugerah Tuhan berikan kepada kita, yaitu masa di mana saudara boleh menerima keselamatan dengan percaya Yesus Kristus. Tapi ada waktunya, saudara. Ketika Yesus Kristus datang kembali kedua kali, saudara, itulah waktu penutupan, di mana saudara dan saya harus berhadapan dengan hakim yang agung, hakim di atas segala hakim, yaitu Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, semasa Tuhan memberikan waktu perkenanan Tuhan, yaitu masa anugerah ini, saudara ambil kesempatan mengenal Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan, Dia ada waktunya. Dan ketika waktunya itu selesai, saudara tidak seorang pun bisa membukanya kembali, termasuk dengan engkau. Saudara, hari ini waktunya bagi engkau, untuk engkau mengenal Yesus, dan engkau diselamatkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kepada Tuhan, karena engkau bekerja dengan luar biasa, di tengah-tengah situasi dunia yang pelik, dengan kekuasaan tertentu yang kadang-kadang begitu tirani, yang begitu sulit, tapi kami bersyukur, kami membaca kitab suci, kami melihat bahwa di tengah-tengah dunia yang kasat mata, ada yang tidak kasat mata, yaitu Tuhan bekerja merencanakan keselamatan yang Engkau berikan kepada manusia. Tuhan buka hati kami, supaya kami percaya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.